sebagian ulama yang berpendapat min annal jima'a fiha yujibu kaunal waladi safan kaddimai. Karena jika melakukan pada malam Idul Adha, andaikan, ini andaikan ya, andaikan misalkan sampai Allah menghendaki pada malam Idul Adha, Allah menghendaki menjadi seorang anak, maka itu dikhawatirkan sekali anaknya itu safakat dimai. Anaknya itu dikhawatirkan kelak nanti dewasanya akan menumpahkan darah orang lain. Mungkin paham di sini ya. Jadi di sini dikatakan ada 4 malam. Tetapi referensinya tidak saya bacakan semuanya ya. Karena alhamdulillah mungkin pada malam ini, pada malam Idul Adha, pada malam takbir, sehingga saya membawa tema ini. Di dalam kitab Qurratul Uyun barusan dikatakan bahwa yang berpendapat itu adalah ulama yang bernama Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali ini adalah seorang ulama ahli sufi, ahli tasawuf. Imam Ghazali berkata bahwa sebaiknya bagi pasangan suami istri ada 4 malam, yang mana kurang baik jika dilakukan berhubungan pada 4 malam tersebut. Tetapi ini hukumnya diharamkan? Tidak sampai diharamkan, tetapi ini hukumnya hanya makruh saja. Keempat malam itu malam apakah saja? Yang pertama itu adalah ketika pada malam Idul Adha, ya sekarang ini malam Idul Adha. Alasannya adalah tadi yang sudah saya sampaikan. Keduanya itu adalah ketika pada malam Lebaran Idul Fitri. Dan yang ketiganya itu adalah setiap awal bulan itu juga lebih baik tidak melakukan pasangan suami istri tersebut. Tetapi yang dihitung di sini adalah bulan Hijriah, tahun Hijriah, tahun Islam, bukan tahun Masehinya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah setiap pertengahan bulan. Dan yang dimaksud di sini juga adalah bulan Hijriahnya, bukan bulan Masehi seperti Januari, Februari, bukan itu yang dihitung ya, tetapi bulan Islamnya. Nah, lantas bagaimana nih Teh? Oh, tetapi kan hukumnya gak haram ya? Enggak haram, hukumnya hanya makruh. Diperkuat lagi tadi menurut Imam Ghazali, kalau misalkan sampai kejadian yang saya bahas di sini adalah malam Idul Adha ya, karena sekarang kebetulan mau malam Idul Adha. Kalau menjadi seorang anak maka dikhawatirkan takut mewarisi anaknya menjadi seorang yang menumpahkan darah orang lain seperti itu. Nah, tetapi lantas kemudian tuh gimana di dalam suatu permasalahan tuh kebetulan misalkan yang suaminya itu yang terkadang kan kita menemui ada seorang suami yang kerjanya tuh jauh banget gitu kan di luar kota, sehingga itu jarang bertemu dengan istrinya. Kadang yang suka sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali begitu kan. Dan kebetulan ini sekarang pada hari raya Idul Adha itu kan libur nih pekerjaannya ya, sehingga ketika pulang ke rumah ya otomatis nih sang suaminya udah sonok banget gitu ya, udah rindu banget gitu kepada istrinya. Lantas ini gimana? Kebetulan juga belum punya anak sehingga memang lagi menjalani promil misalkan. Itu gimana Teh? Ini udah kebayang gak, udah sonok banget misalkan sama istrinya yang udah berbulan-bulan gak ketemu, katanya dilarang juga. Itu gimana? Nah, yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, kalau saya lihat ada referensi lain di dalam kitab Tuhfatul Minhaj. Di sini ada riwayat yang disampaikan dari Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, bahwa hadis yang disampaikan ataupun keterangan yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini itu mengambil dari hadis yang mana ini tidak sabit gitu hukumnya, seperti itu. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, jika memang hal ini dibutuhkan banget bagi seorang suami ketika orang lain sedang bertakbiran ke masjid, ini sang suaminya misalkan karena pengantin baru ataupun dikarenakan sono banget gitu ya kepada istrinya, sehingga
khawatir menjadikan suatu kemadharatan, maka menurut Imam Ibnu Hajar tidak apa-apa bagi sang suami melakukan berhubungan pada malam takbiran tersebut. Yang penting syaratnya, kata Imam Ibnu Hajar, jangan lupa aja ketika mau melakukan berhubungan untuk berdoa. Karena apa? Karena jika kita melakukan berhubungan tidak lupa kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah nanti syaitan itu tidak akan ikut melakukan berhubungan dengan kita, dengan pasangan suami istri tersebut. Jadi sih sebetulnya untuk doa ini tuh bukan dikhususkan untuk malam Idul Adha aja. Ya pokoknya setiap kali bagi pasangan suami istri mau melakukan berhubungan, maka jangan lupa untuk selalu mengucapkan doa ketika hendak mau melakukan berhubungan tersebut. Ya, doanya banyak, bisa yang pendek mau yang panjang juga boleh ya. Kalau misalkan yang pendek, Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu adalah doa ketika pasangan suami istri sebelum melakukan berhubungan. Ya, kalau bisa dikatakan sebelum mau melakukan porefly. Ini sebelum ya melakukan porefly. Nah, jika ketika sedang berhubungan misalkan sudah terasa nih oleh suami mau mengeluarkan air nutfahnya, maka sang suaminya pun bisa kembali mengucapkan doa, cukup diucapkan di dalam hati saja ya. Allahumma ja'al lutfatana dzurriyyatan thayyibatan. Nah, itu adalah doa untuk ketika sang suami mengeluarkan air nutfahnya. Dan begitu juga ketika udah beres nih, udah selesai, jangan lupa ditutup kembali oleh doa. Ini diucapkan ketika tutupnya ataupun sebelumnya, ini dilantunkan doa ini bagi pasangan suami dan juga pasangan istrinya. Begitu juga ketika keluarnya, sang suami bisa mengucapkan dan sang istrinya pun bisa mengucapkan seperti itu. Dan doa untuk penutupannya adalah Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran. Nah, ini insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat, terutama bagi pasangan suami istri yang memang belum memahami akan pembahasan ini. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.